Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia kepada kita semuanya. Hari ini kita telah melaksanakan siam Ramadan di hari yang ke-25. Insya Allah 5 hari lagi kita akan menyelesaikan siam Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita rajut, apa yang telah kita pintal menjadi sebuah kain, menjadi sebuah baju. Baju tersebut senantiasa akan kita pakai setelah kita menyelesaikan Ramadan selama 1 bulan, yaitu baju takwa. Lihat ini di berapa minggu? Jumat. Mungkin ada yang Jumat, mungkin ada yang Sabtu dan sebagainya. Tidak masalah, karena perbedaan juga menjadi salah satu hal yang biasa. Jangankan banyak orang dalam satu shaf kita berjamaah saja mungkin berbeda-beda. Ada yang takbirnya mungkin di atas sejajar dengan telinga, mungkin ada yang sejajar dengan pundak, mungkin ada yang bisa saja di atas. Ketika rukuk juga demikian, mungkin ada yang pakai lututnya terlebih dahulu, mungkin ada yang dengan tangannya terlebih dahulu, silakan. Tapi jangan pakai kepalanya dulu, bahaya. Itu perbedaan. Karena perbedaan adalah menjadi salah satu hal yang wajar, hal yang lumrah. Bahkan di keluarga kita saja mungkin keinginan kita, kesenangan kita antara anak yang satu dengan yang lain juga berbeda. Sing siji senenge bal-balan, sing siji senenge badminton, sing siji senenge dolan. Bisa saja, karena
Di situ letaknya. Sehingga paling penting adalah bagi kita adalah untuk kita meyakini terhadap apa yang telah kita yakini, kita jalankan. Kemudian jangan menganggap orang lain salah karena mereka juga punya dasar, kita juga punya alasan yang kuat dan sebagainya. Itu akan menjadikan salah satu keberagaman kita akan menjadi nyaman dalam kehidupan kita, apalagi kita hidup di masyarakat yang kultural. Tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, uswah hasanah kita, panutan kita, teladan kita, dan yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah pengajian setiap hari, tiap Ahad ya, alhamdulillah. Ada di dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah ini terjadi pada zaman jahiliyah. Insya Allah juga nanti akan kaitannya dengan ibadah yang kita jalankan selama ini. Tidak hanya Ramadan, tetapi harian kita. Kisah ini adalah berkaitan dengan salah seorang perempuan dari Bani Al-Makhzumiyah. Perempuan tersebut bernama Ridhah binti Abu Al-Makhzum. Kisahnya adalah ketika salah seorang perempuan sudah matang untuk melaksanakan sebuah pernikahan, tetapi ternyata belum ada salah seorang laki-laki pun, salah seorang pemuda pun yang hadir untuk meminangnya. Mungkin hal ini juga bisa terjadi pada diri kita, di keluarga kita. Kalau tidak punya anak gadis, sudah siap menikah, umurnya juga sudah matang, mungkin orang tua khawatir. Ini juga terjadi pada kisah ini. Sang ayah merasa khawatir karena belum ada seorang laki-laki pun yang datang untuk meminangnya. Kemudian antara ibu dan bapak rembukan, berembuk, bagaimana ini? Lantas rembukan dan sebagainya, diputuskanlah keduanya mendatangi seorang dukun. Mendatangi seorang dukun dengan maksud untuk menerapi, untuk melihat gambaran hidup dia di masa yang akan datang. Bahkan termasuk di dalamnya adalah calon pasangan yang akan menikah dengan dia siapa. Datanglah ke tempat sang dukun tersebut, sang peramal, sang orang pintar. Lantas dia mengatakan, wahai sang dukun, saya membawa butiran-butiran emas sekian. Tolong berikanlah gambaran kepadaku tentang masa depan anak saya, Ridhah ini. Lantas dengan uangnya dan jasanya, maka dia memberikan satu gambaran kepada ayah dan ibu Ridhah tersebut, bahwa akan datang seorang laki-laki pada saat bulan purnama. Ternyata apa yang terjadi? Setelah bulan purnama hadir, tidak seorang pemuda pun yang datang. Ditunggu bulan purnama yang akan datang lagi, tidak hadir juga. Berbulan-bulan tidak ada laki-laki yang datang, sampai kedua orang tuanya meninggal dunia. Karena dua orang tuanya adalah orang yang kaya. Dia punya, kalau sekarang ini adalah punya pabrik tekstil. Bahkan sekarang seperti itu. Kalau zaman dahulu adalah dia punya pemintal benang.
yang mempekerjakan banyak orang. Apa yang terjadi? Setelah wafat kedua orang tuanya, lantas tiba-tiba sekelompok dari saudaranya dari dari kota yang agak jauh, masih kerabatnya, punya niatan, akan tetapi niatan ini adalah niatan yang kurang bagus dari kedua orang tuanya sang laki-laki, dengan maksud adalah dalam rangka untuk mengambil harta bendanya. Setelah menikah sekian lama, maka akhirnya tidak dikaruniai anak. Kemudian sang laki-laki tersebut pamitan, wahai istriku, tolonglah berikanlah saya beberapa emas. Saya akan berdagang ke negeri Syam. Saya akan menjadi pedagang untuk dalam waktu 2 bulan. Dikasih ya batangan-batangan emas dalam rangka untuk berdagang. Ternyata setelah 2 bulan tidak kunjung pulang. Ridhah ini bin Abu Mahzum ini menanyakan kepada para pedagang tetangganya, wahai saudaraku, apakah aku bersama dengan suamiku? Dia mengatakan setelah ditanya, banyak laki-laki orang yang berdagang di situ ditanyakan, maka wahai Ridhah, sama sekali suamimu tidak berdagang ke negeri Syam. Ternyata luar biasa. Padahal ketika berjanji kepada Ridhah, keluarganya luar biasa untuk berjanji dengan setianya. Sehingga ayat ini adalah mengisahkan janji setia seseorang pada sang istri. Nah, apa yang terjadi? Maka dikisahkan dalam ayat ini adalah wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha. Yang terjadi karena tidak kunjung hadir sang suaminya, maka perempuan tersebut murung. Dia memanggil beberapa perempuan yang biasa meminta benang dari kedua orang tuanya, dipintal. Pagi hari sampai sore hari dipintal. Kemudian pada malam harinya dia sendiri, Ridhah ini, yang mengambil benang satu persatu, diuraikannya kembali. Maka para ulama menyebutkannya bahwa perempuan tersebut adalah menjadi perempuan yang bodoh. Perempuan yang bodoh karena benang telah dipintal berhari-hari, maka diuraikannya kembali menjadi benang yang berantakan. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam sebuah ayat tadi, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha, dan janganlah kamu sekalian, perumpamaannya seperti seorang perempuan yang telah memintal benangnya dengan sangat kuat menjadi sebuah kain yang sangat bagus, kemudian dijadikan sebagai baju, sarung, jaket dan sebagainya. Akan tetapi diuraikannya satu helai demi satu helai. Permisalan ini adalah gambaran kita yang selama ini telah menjalankan sebuah amal ibadah, mungkin sebelum Ramadan dari tahun yang lalu sampai hari ini, atau mungkin khusus di bulan Ramadan ini, kita telah menyelesaikan, telah memintal amal ibadah kita, amal soleh kita, dari sholat jamaah, sholat sunnah, qiyamul lail, puasa, tadarus, bersedekah, dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran benang satu helai demi satu helai yang telah kita pintal menjadi sebuah kain. Maka jangan kamu uraikan kembali. Nah, yang menguraikan benang ini adalah perbuatan dosa.
yang menguraikan perbuatan, amal-amal soleh itu adalah perbuatan dosa. Sehingga amal soleh yang telah kita lakukan selama ini menjadi kacau balau. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Tadi sore saya mendapat kabar di Batur banyak sekali copet. Copet karena pasarnya sudah ramai sekali. Hari ini adalah hari Pahing terakhir. Ternyata sang copet saja di Asyul Awakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan begitu luar biasa. Bekerja dengan sangat keras. Kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang mengharapkan takwa, harusnya juga mencontoh, bukan capek, tapi mencontoh apanya? Mencontoh kerja kerasnya. Kita mengencangkan ikat pinggang kita, sehingga apa yang kita dambakan akan tercapai. Kalau boleh diibaratkan, kalau di sini ada pertandingan sepak bola, sekarang ini mungkin sudah masuk pada waktu injury time. Mungkin waktunya tinggal 5 atau 7 menit. Orang atau klub yang luar biasa, bahkan mungkin pelatih mungkin akan memarahi pemainnya untuk mengarahkan segala upayanya, segala kemampuannya, segala tenaganya untuk dikerahkan habis-habisan. Karena apa? Karena skornya masih 0-0. Bagaimana di menit-menit akhir ini bisa memenangkan pertandingan? Nah, kita ini yang sudah berpuasa selama 25 hari berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengencangkan ikat pinggang kita, mengerahkan seluruh potensi kita, seluruh amal ibadah kita keluarkan semuanya. Dari yang tadarus belum hatam, diusahakan bisa hatam. Yang sudah hatam 1 kali bisa diusahakan 2 kali, yang 3 kali diusahakan, dan seterusnya. Yang sedekah juga demikian. Sudah berapa rupiahkah catatan kita? Kalau boleh ditulis amal harian kita tulis sendiri untuk menjadi salah satu amal yang wajib kita kerjakan. Karena amal prioritas kita adalah amal ibadah yang wajib. Amal yang wajib baru disusul dengan amal-amal ibadah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang wajib adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari catatan amal tersebut senantiasa menjadi prioritas. Terkadang banyak di Batur anak-anak muda ada yang sholat isanya dikerjakan di rumah, sholat tarawihnya dikerjakan di masjid. Terbalik. Padahal prioritas utama yang kita jalankan adalah ibadah yang wajib kita kerjakan dengan berjamaah, dilaksanakan di masjid. Kalau ibadah tarawih kita kerjakan di rumah boleh, di masjid utama. Karena keutamanya kan banyak sekali. Keutamaannya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui langkah kaki kita. Kita mendapatkan ampunan melalui derajat yang tinggi dari langkah kita. Kalau ibu-ibu dilaksanakan di rumah boleh. Pertanyaannya, apakah boleh di masjid? Boleh, karena fadilah dan keutamanya lebih banyak di masjid. Kalau di rumah biasanya kalau sendiri yang dibaca apa? Surat surat pendek. Tapi kalau kita berjamaah di masjid, insya Allah kita akan mengikuti bacaan imam, dan insya Allah lebih utama.
Lebih utama juga banyak. Kita bertemu dengan saudara kita bersalaman juga menjadi salah satu menggugurkan dosa, banyak sekali. Nah, itulah gambaran bahwa kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan selama 25 hari. Maka tatkala nanti telah selesai, jangan kita uraikan ibadah tersebut dengan berhenti. Oke, jangan kita uraikan ibadah yang telah kita rajut selama ini dengan berhenti. Contoh, ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan apa mawon yang terbiasa, siam adalah menjadi kewajiban. Maka untuk mendawamkan pahala kita di bulan berikutnya dan menjaga nikmat Allah berupa amal ibadah bulan puasa pada bulan Ramadan, maka dengan melaksanakan puasa pada bulan-bulan berikutnya. Di dalam sebuah tulisannya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, innallaha idza taqabbala amalu abdin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan sebuah tanda bahwa amal ibadah seseorang akan diterima di sisi Allah, yuwaffiqhu li amalin sholihin ba'dahu. Luar biasa. Apabila Allah memberikan sebuah tanda bahwa amal ibadah seseorang akan diterima di sisi Allah, maka yuwaffiqhu li amalin sholihin ba'dahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya baginya untuk senantiasa melaksanakan amal soleh yang berikutnya. Amal soleh akan diiringi dengan amal soleh yang lain. Puasa yang wajib nanti setelah sahur kita iringi dengan tsumma atba'ahu sittan. Kita iringi dengan puasa Syawal yang 6 hari. Puasa Senin, Kamis dan seterusnya. Itu adalah merupakan salah satu tanda bahwa amal ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat malam juga demikian. Kita jangan berhenti sampai di sini saja. Sampai puasa selesai. Puasa selesai, tidak ada salat tarawih, tidak ada salat malam. Bukankah salat malam itu kita kerjakan boleh hanya sekedar witir saja. Setelah sholat isya kita witir, nanti saya akan niat untuk bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Witir dulu tidak masalah. Setelah isya berjamaah witir 1 rakaat. Setelah selesai nanti kita bangun, maka setelah melaksanakan sholat tidak usah ditutup dengan witir. Maka itulah amal-amal. Dari sekian banyak amal yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, senantiasa kita dawamkan, kita kontinukan. Karena yang namanya kontinu ternyata fadilah dan utamanya sangat luar biasa. Keutamaannya senantiasa di dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya seseorang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia katakan, atas apa yang dia niatkan dalam dirinya, yaitu istiqomah dalam beribadah. Apa yang kabar gembiranya? Allah takhafu wa la tahzan. Dia pasti tidak akan merasa kesedihan. Dia tidak akan merasa khawatir. Tidak akan merasa khawatir dengan rezekinya, tidak akan merasa khawatir dengan nasibnya. Tidak akan khawatir dengan masa depannya. Itulah istiqomah. Akan dijanjikan tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam
surga. Bahkan di hadis-hadis yang sahih dikatakan ketika seseorang melaksanakan sebuah amalan dengan istiqomah dan tatkala suatu saat berhalangan, apakah mungkin sakit, apakah mungkin bepergian, maka tatkala dia tidak menjalankan ibadah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala masih mencatatnya, masih menulisnya bahwa dia menjalankan amal yang biasa dia kerjakan. Kita biasa menjalankan ba'diyah, tatkala kita sakit, maka walaupun tidak menjalankan amal tersebut ternyata masih mengalir, masih ditulis oleh Allah bahwa dia menjalankan ketaatan. Dan yang lain banyak sekali fadilah dan utamanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, balik kebablasan urut dengan materi inti. Berkaitan dengan judul sih, yang penting anak judul lah. Materi ini berkaitan dengan hal-hal yang biasa kita kerjakan. Kalau berkaitan dengan syukur ini, ternyata bersyukur adalah menjadi salah satu kunci pengikat nikmat. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, asyukru thayyibun ni'am. Syukur adalah menjadi ikatan nikmat. Syukur adalah untuk mengikat nikmat. Nikmat kesehatan setelah kita syukuri, banyak para ulama menyebutkan, ada salah seorang ulama ditanya, bagaimana bersyukurnya anggota badan kita? Lalu sang ulama tersebut mengatakan, syukur apa? Sang penanya mengatakan, bagaimana syukurnya mata? Dia mengatakan begini, syukurnya mata apabila kamu melihat sebuah kebaikan, maka bukalah matamu. Dan apabila kamu melihat keburukan, maka tutuplah mata kamu. Kebaikan dan keburukan bisa dipahami masing-masing. Kemudian bagaimana syukurnya telinga? Apabila kamu mendengar sebuah kebaikan, maka dengarkanlah, ikutilah. Dan apabila kamu mendengarkan sebuah keburukan, maka tinggalkanlah. Syukur apa lagi? Apakah syukurnya tangan kita? Syukurnya tangan kita adalah senantiasa kita mengikuti sebuah kebaikan yang biasa kita kerjakan. Kita menjalankan ketaatan melalui tangan kita dengan berderma, dengan memberikan bantuan, memberikan infak, sedekah dan sebagainya, kita lakukan. Dan mungkin tatkala ada bisikan di dalam hatimu untuk menahan, untuk tidak memberikan, maka jangan kamu hiraukan. Karena yang namanya amal ibadah berupa maliyah itu akan ada banyak. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Terkadang kalau uang banyak untuk dizakati, mungkin saja ada yang menahannya, ada yang iman, ada yang langsung diberikan dan sebagainya. Maka bersegeralah tanganmu untuk menjalankan amal ibadah seperti itu. Itulah cara bersyukurnya tangan. Kemudian bagaimana cara bersyukurnya kaki? Cara bersyukurnya kaki adalah tatkala kamu melihat dan menjumpai orang yang meninggal dunia dan orang tersebut adalah orang yang baik. Meninggal dunia, kita melihat siapa saja di hadapan kita orang yang baik, maka ikutilah kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan. Dan apabila kamu melihat orang yang meninggal dunia adalah orang yang tidak baik,
Maka berlindunglah kamu kepada Allah, jangan kamu ikuti keburukannya. Berlindunglah senantiasa kepada Allah agar kita contoh. Nah, dari penjelasan ini saja sudah menjadikan salah satu penjelasan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita dapatkan selama ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui anggota badan kita, melalui rezeki kita, melalui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Senantiasa kita di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka untuk mengumpulkan bekal sebanyak mungkin, karena kita adalah sedang menuju pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada sebuah hadis dari Rasulullah, kun ghoriban au takun abiris sabil. Jadilah kamu seperti pengembara atau abiris sabil, pejalan kaki. Yang namanya pejalan kaki biasanya atau pengembara atau turis dalam waktu tertentu dia pasti akan pulang. Yang dia angen-angen adalah tempat kelahirannya, kecuali sudah menetap kayak Mas Didin menetap nama Yesus berapa kali merintah paling lohok mas. Nah, tapi jadilah seperti pengembara. Yang namanya pengembara pasti akan pulang. Nah, tatkala pulang, yang dia rasakan senang atau susah? Senang, pasti senang. Senang ketika pengembara tersebut membawa bekal yang banyak. Bekerja di luar negeri, pulang dengan membawa sekantong uang. Kira-kira kalau seandainya sang pengembara ini tidak membawa bekal pulang, bagaimana perasaannya? Kira-kira senang bukan? Pasti saya rasakan dan pasti kita yakin bahwa orang tersebut tidak merasa senang. Sing tang dalam nggon ngarep-arep oleh-oleh. Sing bocah lanang wis ngarep-arep mobil-mobilan. Sing bocah wadon wis ngarep-arep napa? Golek. Sing sang istri sudah napa? Ngarep-arep napa? Napa ibu nek bapake tindak sing ngarep-arep napa kembure? Oleh-oleh. Ya mungkin baju, ya mungkin odong, ya mungkin rok dan sebagainya. Nah, itu ketika akan pulang pasti akan merasakan sebuah kesenangan. Berbeda ketika orang yang tidak membawa apapun ketika pulang. Sama halnya dengan diri kita. Tatkala kita sudah berupaya semaksimal mungkin di dunia ini, karena dunia ini hanyalah sebuah persinggahan sementara, hanyalah sebuah peristirahatan yang mungkin bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti adalah tidak ada apa-apanya. Kita hidup di dunia ini antara 60 sampai 70 tahun. Mungkin di antara kita bahwa yang mungkin lebih dari 70 tahun adalah menjadi salah satu fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi inilah kenyataan hidup. Terkadang ada banyak orang yang tidak merasa bahwa dia akan pulang. Kalau pulang pasti akan merasakan sebuah kesenangan, dan pulang senang dengan membawa bekal yang banyak. Bekal yang banyak akan didapatkan tatkala kita mau menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Di bulan Ramadan ini yang kita harapkan apa? Yang paling pokok adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ampunan telah kita dapatkan, maka seluruh permohonan kita
hal-hal yang terkait dengan urusan duniawi, hal-hal yang terkait dengan urusan akhirat pasti akan dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mendapatkan satu ampunan. Ternyata banyak sekali fadilah dan keutamaan amal ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan, ternyata dari pagi sampai pagi kembali isinya ampunan. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah menyebutkan salah satu hadis, rahima'anku rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alaiha, rahima'anku rajulin dakhala alaihi Ramadan qabla ayyughfar fansalahu qabla ayyughfar. Kemudian satu lagi, rahima'anku rajulin wajadahu walidahu indal kibar falam yadkhulul jannah. Sungguh sangat merugi orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sungguh sangat merugi barang siapa yang ketika mendapatkan bulan Ramadan selama 1 bulan penuh tetapi tidak mendapatkan ampunan. Yang ketiga, sungguh sangat merugi sekali orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, masih sehat, atau salah satu di antara keduanya, tetapi orang tersebut tidak masuk ke dalam surga. Luar biasa. Rahima'anku rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalahu qabla ayyughfar lahu. Apa yang menyebabkan orang tersebut tidak mendapatkan ampunan? Padahal ampunan Allah adalah terbuka dengan sangat lebarnya. Puasa ampunan, qiyamul lail ampunan, berwudu ampunan Allah, sholat jamaah ampunan Allah, berjalan dari rumah menuju ke masjid juga ampunan Allah. Dalam satu hari satu malam kita berpuasa ini adalah dalam rangka untuk menggugurkan dosa kita. Barangkali Allah masih memberikan kesempatan karena dosa kita terlalu banyak, mungkin diberikan kesempatan sekali Ramadan lagi agar nanti pada saat kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita sudah dalam keadaan bersih. Mungkin boleh jadi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menjalankan ibadah Ramadan, barangkali bekal yang kita bawa belum cukup, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal yang banyak dari tilawahnya, dari sedekahnya, dari sekian banyak amal perbuatan kita. Jangan sampai nanti kita akan menyesal karena kita meninggalkan sekian banyak amal, sekian banyak sedekah yang padahal kita mampu melaksanakannya, tetapi kita tinggalkan. Bukankah angan-angan orang yang telah meninggal dunia terlalu banyak, ingin dikembalikan, meminta kepada Allah barang sesaat akan berinfak dengan infak seluruh harta bendanya. Bukankah orang yang telah meninggal dunia memohon kepada Allah barang sesaat untuk dikembalikan ke dunia ini akan menjalankan ketaatan bima taraktu kala, amal ibadah yang telah dia tinggalkan, padahal kesempatannya sudah sangat luar biasa diberikan oleh Allah, waktu sekian puluh tahun, tetapi kesempatan tersebut ternyata hilang begitu saja. Tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau telah menyia-nyiakan waktu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari syukur ini paling tidak syukur ibadah yang telah kita jalankan pada bulan Ramadan, agar kita mampu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kesempatan ini pada bulan Ramadan bagi kita semuanya. Yang pertama adalah senantiasa kita mendawamkan amal soleh kita
yang biasa kita kerjakan pada bulan Ramadan. Oke, kita senantiasa mendawamkan amal ibadah kita yang telah kita kerjakan selama ini di bulan Ramadan. Oke, atau dengan bahasa yang lain adalah senantiasa kita beristiqomah untuk sholat jamaah. Kita beristiqomah untuk menjalankan sholat malam. Kita beristiqomah untuk senantiasa menjalankan puasa sunnah. Sehingga dari Ibnu Rajab Al-Hambali tersebut mengatakan bahwa innallaha idza taqabbala amru 'abdin yuwaffiqhu li amalin sholihin ba'dahu. Apabila Allah memberikan sebuah tanda bahwa orang tersebut akan diterima amal ibadahnya, maka senantiasa amal ibadah yang telah dikerjakan dia susul dengan amal soleh berikutnya, jangan terputus. Jangan diputus ketika sudah masuk waktu Syawal, semuanya terhenti, semuanya selesai. Sudah terlalu banyak amal ibadah kita. Luar biasa sekali apabila kita membaca Al-Quran. Al-Quran adalah menjadi apa? Syafaat di hari kiamat. Al-Quran, asyam wal Quran yasfa'ani yaumil qiyamah. Siam dan Al-Quran nantinya akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Mungkin materi-materi hal yang terkait dengan Al-Quran dan siam sudah biasa disampaikan. Tinggal kita meneruskan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa tidak terhenti untuk menjalankan amal ibadah yang disunahkan. Kalau yang pertama adalah ibadah yang diwajibkan, adalah tidak berhenti, maka continue. Yang kedua adalah ibadah yang sunnah kita lakukan dan kita kontinukan. Senantiasa akan memberikan sebuah manfaat yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa kita menambah ketaatan kita dan kebaikan kita setelah bulan Ramadan untuk mendukung rasa syukur kita kepada Allah. Ada salah satu ayat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 menjelaskan doa. Ada salah satu doa di dalam surat Al-Ahqaf yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat yang hampir sama juga berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, tercantum dalam surat An-Naml, hampir sama, cuma belakangnya agak berbeda. Nah, dari ayat ini ternyata ketika orang tua kita, ibu kandung kita telah mengandung selama 9 bulan 10 hari dengan bersusah payah dan telah menyusuinya, mengasuhnya selama 30 bulan, dan tatkala anak tersebut mencapai arba'ina sanatan, mencapai 40 tahun dewasa, qala rabbi auzi'ni, dan seterusnya sampai akhir. Nah, ternyata tidak hanya sekedar doa. Para ulama menyebutkan bahwa doa ini tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi doa ini adalah harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam doa ini ada 6 kewajiban kita. Barang siapa yang sudah menginjak usia 40 tahun, maka wajib untuk mengamalkan amalan doa ini. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi mengamalkan.
Apa amalannya? An askura nikmatakallati an'amta alayya, untuk bersyukur atas segala macam nikmat yang diberikan kepadaku. Pertanyaannya, sudahkah kita senantiasa menjalankan perintah Allah ini, mensyukuri nikmat ini? Bersyukur. Kenapa usia 40 tahun? Di dalam ayat ini dikatakan arba'ina sanatan qolan. Karena 40 tahun adalah masa kejayaan seorang hamba. Baik mungkin di dalam karirnya, kalau sudah 40 tahun, kalau sudah tidak mendapatkan sebuah jabatan, biasanya sudah hilang. Walaupun mungkin tidak semuanya. Boleh jadi ada yang usia 50 tahun dia masih punya jabatan yang luar biasa, bahkan baru tidak didapatkan. Kekayaan juga demikian. Kekayaan kalau usia 40 tahun belum didapatkan, mungkin boleh jadi itulah rezekinya. Sampai di situ. Bahkan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun dan seterusnya, maka pada saat itu Rasulullah adalah menjadi top investor pada saat itu. Usahanya luar biasa, tetapi setelah usia 40 tahun dan seterusnya, 50 dan sebagainya, yang dilakukan adalah senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai akhir hayatnya kekayaan yang pernah dimilikinya hilang. Untuk apa? Fi sabilillah. Itu Rasulullah. Nah, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Pada hadis yang kami sampaikan, rahima'an rajulin wajadahu indahu waladahu indal kibar falam yudkhilahul jannah. Sungguh sangat merugi sekali barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih sehat atau salah satu di antara keduanya, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Di hadis yang lain, al-walidu awsatu abwabul jannah. Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kenapa? Walaupun di masa sekarang ini banyak anak yang durhaka, yang mungkin gara-gara warisan, gara-gara harta benda bisa memperkarakan, bahkan mengajukan meja hidup bagi orang tuanya. Padahal kewajibannya adalah menjadikan orang tua sebagai pintu yang paling tengah untuk kita masuk ke dalam surga. Kalau berbicara birrul walidain ini, tentu kita ada yang tidak punya orang tua? Ada? Pasti punya orang tua. Oh, semua pasti punya orang tua. Mbah Hanif pasti punya orang tua? Ya punya, tapi sudah sedo. Baktinya juga beda. Orang tua masih sehat dengan orang tua sudah meninggal dunia kan beda baktinya. Kalau masih sugeng, minimal kita setiap waktu, setiap hari kita berkunjung. Kalau ada sesuatu hal yang terkait dengan diri kita, senantiasa kita mohon doa restu. Apapun yang akan kita lakukan, jangan menyakiti, baik dengan lisannya, baik dengan hatinya, apalagi fisiknya. Minimal tidak menyakiti. Syukur-syukur bisa memberikan satu kebahagiaan kepada kedua orang tua. Itu luar biasa. Sehingga dalam hadis ini, al-walidu awsatu abwabul jannah, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya pintu surga yang paling mudah untuk kita kerjakan. Yang ketiga,
Dalam doa ini, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan. Beramal soleh. Kalau sudah menginjak usia 40 tahun tidak beramal soleh, maka mungkin harapan untuk melaksanakan amal soleh di usia berikutnya mungkin tertutup. Sama halnya seperti kita di bulan Ramadan ini, jangan kita berorientasi kepada Ramadan. Jangan mengatakan kun Ramadaniyah, walakin takun Rabbaniyah. Karena kalau kita mengatakan kun Ramadaniyah, kita beribadah, semangat kita hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi seluruh bulan-bulan yang 11 bulan, 12 bulan yang akan datang adalah menjadi sebuah pintu kebaikan bagi kita semuanya. Tidak hanya sekedar Ramadan. Kalau Ramadan saja tidak bisa hadir, kita pasti yakin di bulan yang lain tidak akan mungkin bisa hadir. Kalau di bulan Ramadan tidak mendapatkan kebaikan dengan pahalanya yang begitu melimpah-limpah, insya Allah di bulan-bulan yang lain juga akan tertutup. Maka kata kuncinya adalah senantiasa kita kun Rabbaniyah wala takun Ramadaniyah. Jadilah kamu senantiasa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya terpaku kepada bulan Ramadan saja. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Kita dituntut untuk mendesain sebuah keluarga yang bagus. Wa aslih li fi dzurriyyati. Yang dimaksud wa aslih li fi dzurriyyati adalah menata sebuah keluarga yang bagus. Mungkin di usia 40 tahun adalah masa-masa keemasan. Mungkin dalam hal karir kita, mungkin dalam hal usaha kita, mungkin dalam hal kedudukan kita. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita sulit untuk menjadikan sebuah keluarga yang bagus. Ada dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah bagaimana kita mencetak sebuah generasi setelah kita meninggal nanti, yang apabila kita meninggal kita sudah tidak merasakan sebuah kekhawatiran. Okay? Sudah tidak khawatir lagi. Yang dimaksud dengan khawatir adalah dalam kategori bukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, tetapi adalah hal-hal yang berkaitan dengan ukhrawi. Bagaimana ibadah anak-anak kita, bagaimana sholat anak-anak kita, bagaimana hubungan kemasyarakatan anak-anak kita beragam. Mendesain wa aslih li fi dzurriyyati, mendesain sebuah keluarga yang baik, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini senantiasa akan kita jaga, akan kita wujudkan manakala kita mampu dan mau untuk mewujudkannya. Terkadang seorang orang tua mampu mencetak, mengarahkan anaknya untuk menjadi orang kaya, mampu mengarahkan anaknya untuk menjadi pejabat, tetapi terkadang lupa untuk mengarahkan anaknya menjadi anak yang soleh. Padahal investasi terbesar bagi orang tua adalah anak yang soleh. Kemudian yang berikutnya adalah wa inni tubtu ilaika. Wa inni tubtu ilaika, dan aku bertaubat padamu ya. Taubat adalah menjadi sebuah keniscayaan, karena yang namanya kematian adalah tidak memandang usia.
boleh jadi yang muda belakangan, yang tua duluan. Boleh jadi yang tua belakangan, yang muda banyak sekali. Sehingga taubat ini harus dilakukan, harus dikerjakan dengan segera. Apa yang dilaksanakan dengan segera? Di antaranya adalah bertaubat. Di dalam sebuah kalimatnya Ibnu Qayyim menyebutkan ini, iyyaka wat tasbih. Iyyaka wat tasbih. Jauhilah olehmu mengatakan nanti. Fa innahu akbaru juludu iblis. Karena mengatakan nanti adalah menjadi tentara iblis yang paling besar. Kita akan menjalankan ibadah sholat, kita mengatakan istilah maning nembe adzan adzan serampung nembe komat paling lagi soroka. Kalau kita kerjakan hal yang seperti itu, kerjakan di setiap amal kita senantiasa akan terjebak oleh setan, karena setan atau iblis senantiasa akan membisikkan kepada kita untuk mengatakan seterusnya nanti saja. Kita akan bangun malam, kelas jalan malam lah bikin jam loro, wis jam loro seprapat lah Indonesia, jam loro seprapat jalan malam bikin Anis mungkin kita semua angkat ya, membatur Anis banget. Begitu pula amal ibadah yang lainnya. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, iyyaka wat tasbih. Maka jangan sekali-kali kamu menunda terhadap pekerjaan yang bagus. Jika kamu punya niat yang baik, maka bersegeralah kamu kerjakan. Karena waktu sekarang adalah milik kita. Waktu yang telah berlalu adalah waktu yang tidak akan mungkin kita kembali lagi. Dan waktu esok hari adalah belum tentu milik kita. Sehingga peringatan ini menjadi sebuah peringatan yang luar biasa agar kita menjalankan segala amal ibadah yang bagus, amal soleh kita kerjakan dengan bersegera. Yang terakhir adalah senantiasa wa inni minal muslimin, dan aku termasuk dalam golongan orang yang muslim. Sebagaimana dari 5 hal yang berada di depan, bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menjalankan atau mendesain sebuah keluarga yang bagus, kemudian melaksanakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka endingnya akhirnya senantiasa kita berharap bahwa kita termasuk wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim atau husnul khotimah. Mungkin demikian, insya Allah sudah pas waktunya, tidak molor dan sebagainya. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan. Dari sekian banyak hal yang bisa kami sampaikan, mungkin ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan mungkin dari kami pribadi. Ditutup napa? Kita akhiri pengajian pada sore hari ini dengan membaca doa dalam majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.